Oke, hai, kembali lagi. Enggak, ini di Sane House ya. Di sini aku Nokitron berusaha untuk merepresentasikan 808 Mansion. Ini adalah collaboration pertama dari kita, 808 Mansion dan Sane House, yang bakal menyampaikan sebuah konten cukup seru di hari Halloween ini. Mudah-mudahan ini terbitnya di hari Halloween. Kalau di November juga nggak apa sih, kan mepet-mepet. Tapi di sini kita bakal bahas soal urban legend. Ini adalah semacam doku-doku gitu yang ya kita bakal seru-seruan aja, jangan dianggap serius, tapi juga ya mungkin ada sedikit spooky bagi kalian. Jadi ada sedikit trigger warning, yakni pembunuhan, yakni darah, ritual, satanis. Kalau kalian agak sensitif sama hal-hal tersebut, ya proceed with caution. Karena lahir di latar belakang urban, musik hip hop memang tidak pernah jauh dari mitos urban legend, mulai dari mitos Jay-Z anggota Illuminati sampai Tupac yang katanya masih hidup dan tinggal di Malaysia. Musik hip hop memang nggak pernah sepi dari mitos. Dari sekumpulan urban legend yang santer beredar, ada satu yang melibatkan konspirasi pembunuhan, pesugihan, dan kaset pita. Yup, kali ini 808 Mansion akan mencoba untuk mengupas salah satu subgenre yang sering disebut sebagai yang paling seram dalam spektrum musik hip hop, yakni Memphis Rap. Jadi apa sebenarnya itu kota Memphis? Memphis merupakan kota yang terletak di bagian barat daya Amerika Serikat dan namanya disadur dari kota dengan nama yang sama dengan di Mesir. Alasannya adalah karena kedua kota ini sama-sama terletak di sebelah sungai besar. Untuk Memphis Mesir di tepi sungai Nil, sedangkan Memphis Amerika Serikat di tepi sungai Mississippi. Selain persamaan nama, kota ini juga syarat dengan pengaruh budaya mistis Afrika, terutama budaya-budaya pelet santet seperti hoodoo maupun voodoo. Pengaruh ini pun bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya jimat berbentuk tulang kucing berwarna hitam yang dipercaya bisa mendatangkan nasib baik. Hal ini juga dapat ditemui di dalam musik kota Memphis yang mereferensi jimat ini di dalam lagu-lagunya. Kota ini pernah mengalami masa jayanya mulai dari awal sampai pertengahan abad ke-20. Sayangnya, sejak akhir tahun 60-an, kota ini mengalami stagnansi yang kemudian memicu berbagai episode ketegangan rasial maupun kriminal. Segala pengaruh tersebut kemudian larut dalam musik yang akhirnya melahirkan subgenre Memphis Rap. Resep membuat rap sigil. Sigil adalah sebutan untuk simbol sihir berbentuk geometris yang mungkin bisa kalian lihat dari gambar-gambar di Full Metal Alchemist ataupun pentagram di sampul-sampul album band metal seperti sebut saja ada Dimmu Borgir. Selain berbentuk gambar, sigil ini juga ada yang dalam bentuk audio, dan di dalam kasus Memphis Rap, sigilnya dikemas dalam bentuk kaset pita. Yang bikin serem adalah konon kaset ini pembuatannya melibatkan ritual pembunuhan. Di tahun 1993 ada kasus yang dinamakan The Robin Hood Hills Murder. Kepolisian setempat sudah menetapkan 3 tersangka yang sudah dipenjara saat ini, tapi berdasarkan kesaksian ada penampakan seseorang di tempat kejadian perkara. Barang bukti yang tersedia tidak bisa memastikan identitas makhluk yang dinamakan O'Giggles ini, dan akhirnya ya yang 3 tersangka tadi yang dijadikan tumbal atau dipersekusi. Teknik pembunuhannya juga jadi sorotan, terutama untuk 2 korban yang ditenggelamkan. 2 korban ini dipercaya merupakan tumbal yang diberikan kepada Ptah, dewa Mesir yang dipercaya mengendalikan kehidupan dan kelahiran kembali, Ancient God. Tahun 90-an melihat masa keemasan dari hip hop di Amerika Serikat. Kubu pesisir timur, East Coast, menawarkan bebunyian yang puitis dan conscious, sedangkan West Coast yang nggak mau kalah balik melawan dengan bebunyian yang maskulin dan mengintimidasi. Di luar 2 kubu tersebut, ada pesisir selatan Amerika Serikat yang datang nggak diundang dengan line up musisi seperti 3 6 Mafia, Tommy Red III, DJ Spanish Fly, dan DJ Sound yang bicara soal pembunuhan dan pengalaman satanik. Bisa dibilang materi ini adalah salah satu fondasi utama dari horrorcore, meski memang saat itu belum ada sebutannya ya horrorcore ini. Sigil dalam bentuk lagu ini ternyata proses pembuatannya lumayan ruwet. Menurut petunjuk yang beredar, pertama-tama kamu harus menentukan sigilnya apa. Untuk musisi Memphis Rap, sigilnya adalah kaset pita. Selanjutnya, seseorang harus memasukkan energi ke dalam sigil itu, baik positif maupun negatif. Buat masukin energi tersebut, dibutuhkan tumbal. Ketika seseorang mengeksekusi tumbal yang melalui serangkaian ritual, direkam pula lah jeritan dari
dari para tumbal tersebut. Itu yang nantinya dijadikan sampel dan akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah lagu, tepatnya ke dalam sebuah beat. Pada dasarnya itu sih cara membuat sigil ini. Tapi buat apa sih harus ada pakai sigil dan mantra segala kan? Dari kabar burung beredar, ya sigil tersebut tidak lain adalah tujuan akhirnya keuntungan alias profit. Prosedur ruwet tersebut ya sebenarnya bisa kita telaah mirip dengan ritual pesugihan yang ada di Indonesia. Jual jiwa ke Gunung Kawi pakai semedi, jual jiwa ke korporasi pakai kutipan motivasi. Jual jiwa ke musik hip hop di Memphis kala itu ya pakai tumbal dan pakai sampling gitu. Lantas, apa ke-8 sigil yang ada di Memphis gitu? Nggak ada yang tahu berapa banyak sigil yang diterbitkan skena Memphis Rap di tahun 90-an. Tapi untuk saat ini ada 8 yang benar-benar bisa diakses bebas tanpa harus bolak-balik cari seller di Discogs. Artinya sudah bisa kalian dengar di YouTube. Nah, kan kalian mungkin bertanya, ini lagu-lagu yang ada di YouTube ini terkutuk juga nggak? Sigil juga nggak? Katanya bukan, karena sigil ini ternyata cuma ada di rilisan fisik aja. Nggak ada yang tahu kenapa. Mungkin setannya boomer kali ya, belum tahu internet kan gitu. Layaknya urban legend pada umumnya, basis dari mitos ini cuma dari mulut ke mulut alias ngerumpi. Bahkan NOD, and Words of Destruction, itu yang katanya personilnya udah pada meninggal semua, ternyata masih pada main Instagram tuh. Tommy Ray III juga, dia masih sering tour, bahkan sempat collab sama Lil B, The Based God. Kalau yang memang udah meninggal sih ada Lil Ramsey ya, rest in peace. Sebelum ajal menjemput di tahun 2020, Lil Ramsey sendiri juga sudah banyak ngomong di wawancara-wawancara kalau dia memang nggak main yang namanya ritual satanik atau apapun itu. Kaset pita juga dipilih bukan karena bisa menangkap jiwa, melainkan karena harganya yang lebih murah waktu itu untuk produksi ya dibandingkan sebut aja kayak compact disc atau laser disc. Cuma ya memang dengan pilihan suara tertentu, suara horor yang ada di Memphis Rap ditambah dengan artefak audio yang mendem dari kaset pita alias lo-fi, ya memberikan sensasi-sensasi yang relatif menyeramkan. Melihat tren ini mungkin suatu ketika bakal ada lagi nih urban legend yang menggunakan medium lain seperti mungkin disket ataupun beeswax cylinder ataupun mungkin flash disk, karena kan ya flash disk bakal sangat ancient di masa mendatang begitu. Selain dari segi kaset pita, penghematan juga dilakukan oleh musisi Memphis Rap dari sektor distribusi. Di dekade 90-an yang masih didominasi rilisan fisik, musik Memphis Rap lebih sering disebar secara langsung oleh musisinya, alih-alih menggunakan jasa major label dan menampangnya di etalase-etalase record store. Nah, kalau dilihat dari materi muatannya sih emang agak seram ya Memphis Rap ini, cuman ini sebenarnya merupakan cerminan kenyataan sosial di kota Memphis yang kala itu memang banyak kriminal dan kejahatan. Terus tema satanismenya itu adalah metafor untuk perjuangan si malaikat yang menolak berlutut melawan Tuhan sebelum diusir ke neraka, yang disandingkan dengan perlawanan rakyat kelas pekerja alias proletariat dengan para pemodal di Memphis kala itu yang memang ya orang-orang industri ya alias bourgeois. Dengan metode distribusi yang mirip sekte, kualitas audio yang jelek mirip suara gaib di acara dunia lain, serta konten yang gak semua orang tahu isinya tentang apa, wajar kalau subgenre ini menuai kecurigaan dan jadi tambang emas untuk teori-teori konspirasi. Sama seperti Tinggal Kenangannya Gaby yang meski katanya suicide song, namun ternyata adalah lagu dari band Karamel yang dirilis oleh label besar Naga Suara, atau Lingsir Wengini yang katanya pemanggil roh halus, tapi kalau ternyata dibaca itu liriknya berisi tentang keindahan alam. Nah, sigil Memphis Rap ini juga sama, adalah urban legend semata yang tidak perlu dianggap terlalu serius. Mitos ini jelas nggak penting, tapi adanya teori-teori seperti ini bisa menambah pengalaman mendengar menjadi lebih imersif. Kalian bisa lebih terikat kepada genre Memphis Rap dan juga ritual satanik yang ada di liriknya. Tapi sekali lagi, jangan dianggap terlalu serius karena it's just a music after all. Oke, jadi gimana video tadi dari Edward Mansion? Apakah penonton Senhouse suka? Kalau suka please komen. Kalau mau
mau request topik-topik lain bisa juga komen. Kalian juga bisa lihat konten-konten keren lainnya yang membahas topik-topik semacam ini di Eroid Mansion, www.instagram.com/Eroid Mansion. Dan terima kasih untuk Senhouse sudah dikasih kesempatan berada di tempat yang cukup ini ya, cukup keren gitu loh, maksudku kayak Senhouse bro, like ya. Terima kasih udah menonton sampai sejauh ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan, dan sampai kesempatan berikutnya. Let's party in our mansion. Itu kayak moto kita. Kalau Senhouse kan kayak music save your life gitu. Dadah.